Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya, sehat walafiat, dan masih diberikan umur yang panjang, diberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita harapkan berkahnya dan kita harapkan pertolongannya, syafaatnya besok yaumil qiyamah. Saudara-saudara semuanya, kawan-kawan semuanya, selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official yang kali ini masih tetap mau membagikan nge-share testimoni tentang keajaiban sholawat. Namun karena sudah sering membacakan testimoni yang berasal dari saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang telah istiqomah dan mendapatkan berkah, mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang saya akan mengulas kembali mengenai riyadhah atau latihan mendawamkan membaca sholawat Jibril. Kepada kawan-kawan semuanya, sebelum saya lanjutkan, saya doakan kepada kawan-kawan dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, panjang umurnya, berkah umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan dilimpahkan rezekinya menjadi rezeki yang banyak dan berkah, serta dilunaskan seluruh amanah kita semuanya. Bagi yang sekarang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya sehingga sembuh seperti semula. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan ya. Ini masih banyak yang bertanya mengenai sholawat Jibril. Yang pertama adalah bacaannya. Sholawat Jibril itu bacaannya adalah Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Boleh tidak memakai hu. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu boleh, itu bacaan sholawat Jibril.
Nah, bacaan sholawat Jibril ini ya dibaca boleh sesudah sholat, boleh sambil aktivitas, boleh sambil jalan, boleh sambil berjalan, boleh sambil naik kendaraan, boleh sambil berbaring, gitu ya. Dan boleh pakai wudhu dan boleh tidak pakai wudhu. Ini ada yang tanya, kalau batal bagaimana Pak Kiai? Boleh walaupun batal. Nah, ini jadi yang tidak boleh itu sedang makan, sedang di toilet, itu yang tidak boleh. Nah, sambil cerita saja diiring di sela-sela cerita itu selawat boleh saja. Itu ya. Dalam hati juga boleh. Itu baca sholawat bacaannya, terus waktunya sudah. Jadi tidak ngulang-ngulang lagi saya besok ya, sudah bisa membacanya waktunya. Nah, kemudian kalau riyadhah yang ikut riyadhah, ya riyadhah itu sama dengan riyalat, sama dengan latihan, ya, supaya kita terbiasa. Boleh riyadhah itu ngambil yang 7 hari. Contohnya seperti ini. Saya mau riyadhah 7 hari, sehari semalam 1000. Berarti sehari semalam 1000, bukan sesudah sholat 1000. Kalau umpama mau sesudah sholat ya berarti sesudah sholat itu 200 kali 5 kan sudah 1000. Jadi artinya latihan itu apabila belum 7 hari ya, hari 1, hari 2, hari 3 sudah jelas selesai. Hari keempat tahunya itu dia lupa atau ada halangan lah, dia nggak baca lagi. 5 baca, itu batal namanya riyadhah. Biar terlatih ya. Kalau yang riyadhah yang diadakan di grup sholawat Jibril ini adalah 40 hari. Jadi boleh ikut di grup, boleh tidak. Yang tidak di grup itu pokoknya dicatat gitu. Nah, itu kalau ngambil seminggu. Kalau yang riyadhah, yang sholawat Jibril yang diadakan di grup ini, di grup Basori official ini, itu 40 hari. Dan yang ngitung siapa itu Ustadz? Itu Pak Basori. Yang ngitung kita sendiri. Karena ini ibadah. Niat membaca sholawat untuk Rasulullah karena Allah niatnya. Jadi niat ikhlas, artinya ikhlas ya nggak nunggu-nunggu, oh ini nggak tahu kawannya nggak baca, itu enggak ya. Itu dalam kalau ikut grup. Supaya apa diadakan riyadhah ini, diadakan latihan ini, supaya diharapkan kalau selesai seminggu, ya umpama yang ngambil seminggu, jadi 2 minggu ngambil, 2 minggu atau langsung 40 hari. Ini supaya terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa itu ya kayak orang sholat itu. Tuh, kalau sudah terbiasa melaksanakan sholat, kalau tidak sholat ya rasanya kayak ada yang masih ketinggalan, tidak tenang gitu loh. Itu namanya sudah terbiasa. Maka diadakan riyadhah itu ya.
Ini Riyadhah. Kemudian ada kawan juga yang nanya, dia sudah sholawatan, sudah ada tahunan ya, dan kawannya itu sudah banyak yang dapat berkah, yang dapat keajaiban, dia belum dapat. Maka kemarin saya jawab, itu apa menurut abang ya, kebetulan yang nelpon ini laki-laki, saya bilang begitu. Menurut abang apa? Nah, jadi jangan hanya ini sampai ke situ ya. Niatnya tadi sudah niat karena Allah, lillahi ta'ala. Jadi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai yang dijanjikan di dalam hadis. Ya, yang artinya hadis Rasulullah itu menerangkan siapa saja yang kesulitan, yang susah, bacalah sholawat. Perbanyak baca sholawat. Maka oleh Habib Novel Al-Idrus itu disingkat atau disimpulkan, apapun masalahnya selesai dengan membaca sholawat. Nah, dikaitkan dengan yang tadi, ada kawan yang nanya tadi, lah saya kok ya nggak selesai hutangnya tadi. Maka jangan salah niatnya. Oh, baca sholawat biar hutang saya lunas, itu salah niatnya. Ya. Niatnya itu salah. Kita tetap niat karena Allah, ya, niat karena Allah, karena orang yang membaca sholawat 1 itu dibalas oleh Allah 10. Pahalanya itu dibalas 10. Maka kita niat membaca sholawat, kemudian insya Allah tanggungan kita, ya, karena dijanjikan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa itu kesulitannya, ada kesulitan, ada jalan keluarnya, dan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu jadi kalau sudah memang orang ahli membaca selawat, ya insya Allah dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi ya harus ingat, jangan hanya selawat saja. Maka saya sampaikan ya dengan yang nanya tadi itu. Dia katanya saya sudah mendawamkan, itulah tidak ada. Saya tanya, bagaimana hubungan dengan Allah? Sholatnya yang jelas. Hubungan dengan Allah itu perintah Allah terutama adalah sholat. Oh, saya sudah sholat itu Ustadz. Kalau sudah sholat, coba sholatnya itu tepat pada waktunya. Sholat di awal waktu dan mengikuti sunnah Rasulullah, sholat berjamaah. Bagi laki-laki adalah di masjid atau di musola. Itu. Tapi tadi saya garis bawahi lagi. Oh, sholat berjamaah biar utang saya lunas. Jangan itu. Pokoknya sholat ya tepat waktu diperbaiki, ya, tidak pernah bolong. Kemudian selawat ya juga, membaca Al-Quran ya juga, dan mindsetnya itu diperbaiki. Ya, pola pikirnya itu tadi. Jadi sibuk ngurusi perintah Allah dan sibuk mawas diri. Nah, gitu. Tetap berselawat dan
Bagaimana yang tak punya amanah, punya hutang, ya tetap ikhtiar. Nah, tetap ikhtiar, tetap usaha. Tetap usaha ya. Walaupun ada juga yang usahanya dia jalur langit, artinya berdoa saja, ada juga yang mendapat keajaiban. Tetapi kita tidak tahu, ya tetap kita bekerja sebagaimana biasanya, waktu sholat adalah sholat. Kemudian berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan orang lain. Jadi sama dengan yang diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan sholawat, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membaca sholawat sampai ribuan, itu adalah sudah merupakan berkah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bilang belum ada. Alhamdulillah, walaupun punya hutang, walaupun punya amanah, sholat tetap rajin, wirid selawat tetap rajin, membaca Al-Quran tetap rajin. Itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah dari sholawat. Alhamdulillah. Itu positif dengan Allah, positif dengan orang lain, begitu juga. Ini udah. Ini ya, jadi tidak antara kita dengan kawan kita itu tidak sama. Kawan kita itu bisa juga sudah kenal Allah sudah lama, maka ada masalah sedikit dia dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Kita alhamdulillah, walaupun belum selesai amanahnya, alhamdulillah. Sehat ya, kita pede, percaya diri. Ngapa bisa percaya diri? Karena berkah membaca sholawat, berani menghadapi debt kolektor, berani walaupun punya amanah ditagih ke rumah, ya berani menghadapi, karena tidak semua orang itu berani menghadapi. Lah, berani menghadapi itu termasuk alhamdulillah, pemberian Allah. Dan ini ya sekedar bocoran sedikit bagi yang punya amanah ya. Harus bersyukur. Karena Allah itu memberikan beban, yang memberikan amanah itu sesuai dengan kemampuan. Maka abang ya, bapak ya, saudara diberikan amanah oleh Allah 200 juta. Karena kemampuannya 200 juta. Kalau yang kemampuannya 2M, ya ada yang 2M. Mampu dia. Dan perlu diketahui bahwa semua orang ini hidup pasti ada ujian semuanya. Garis besarnya bermasalah semua. Ya, masalah semua. Ibarat penyakit ya, si A itu penyakitnya di tangan, si B itu penyakitnya di punggung. Tapi tidak boleh si A bilang begini, si B ya enak ya, tangannya itu bagus, jangan. Semuanya adalah punya. Tinggal bagaimana cara kita menghadapinya. Alhamdulillah, walaupun punya amanah, kita sehat walafiat, ya, berani ngomong, pede, itu sudah bagus. Dan alhamdulillah juga diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu saudara-saudara ketahui ya, ustadz-ustadz itu ceramah bahwa orang yang meninggal itu ya sebetulnya ingin hidup walaupun sebentar. Ingin hidup walaupun sebentar. Maka jangan pula tidak disyukuri. Jangan lagi ya yang punya amanah itu bilang saya tidak diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya belum mendapatkan keajaiban. Itu jangan. Ya, jangan, karena sudah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
banyak ya nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu yang perlu disyukuri. Tidak hanya hutang saja yang diingat itu. Ini malah jadi serius sekali. Tidak hanya mengingat hutang saya masih utuh. Alhamdulillah, walaupun masih punya amanah, saya sehat di rumah. Itu tetangga kita itu, walaupun dia itu tidak punya amanah, sekarang dia penyakitnya stroke. Ya itu syukuri. Jadi nggak ada alasan yang tidak bersyukur itu. Nah itu kawan-kawan yang. Nah, kemudian yang terakhir, kalau ikut riyadhah sholawat Jibril, itu kegiatannya ya berjamaah, ya riyadhah membaca sholawat Jibril siang sesudah sholat zuhur jam 1. Jam 1 itu ada jamaah bersama-sama. Itu disempat-sempatkan. Kemudian malam itu adalah sepertiga malam. Jam 2.30 dipimpin oleh para kiai-kiai itu. Nah, itu sekedar tambahan. Ya, maka dari kawan-kawan mulai sekarang ayo bersyukur apapun yang kita dapat, bersyukur. Tengoklah saudara-saudara kita yang di rumah sakit itu. Oh, pasang selang, hidungnya dipasang, mulutnya dipasang, pakai selang-selang banyak sekali itu. Kita sehat walafiat, ya, walaupun masih punya tanggungan tadi. Jadi yang punya tanggungan jangan kecil hati, tetap bersyukur. Dan harus yakin bahwa sholawat yang didawamkan adalah sudah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang itu diizinkan oleh Allah untuk bersolawat. Itu yang perlu disyukuri. Nah, demikian sekedar bisa dikatakan pencerahan ya karena masih saking banyaknya pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara ini saya itu sudah tidak punya apa-apa. Jangan bilang tidak punya apa-apa. Ya, walaupun tidak punya aset yang berbentuk rumah, berbentuk tanah, anggota tubuhmu ini pun perlu disyukuri. Itu syukur apa saja itu alhamdulillah, apa saja itu alhamdulillah. Ya, ini sekedar pencerahan tentang sholawat Jibril. Yakinlah bahwa orang yang mendawamkan sholawat Jibril itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji dalam hadis itu Allah saja bersolawat, malaikat pun bersolawat. Itu janji Allah. Tidak ada di dalam hadis itu siapa yang baca istighfar sekali dibalas 10 kali, nggak ada kecuali membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Yang dibaca muadzin itu loh. Kita perintah apa baca sholawat itu. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk saya pribadi dan umumnya kepada saudara-saudara semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan yang sudah mendawamkan sholawat Jibril doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi kawan-kawan yang punya testimoni ya, kirimkan di kolom komen di bawah ini. Ya, besok insya Allah akan saya bikin videonya, kita share, dan kawan-kawan yang mengirimkan adalah termasuk amal jariyah, termasuk sedekah. Itu ya, tidak hanya duit saja yang sedekah, itu mengirimkan testimoni ini termasuk sedekah karena membuat orang lain termotivasi, tertarik, semakin rajin beribadah dan semakin rajin mendawamkan membaca sholawat. Thank you very much. See you next time. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi kawan-kawan yang baru ketemu channel ini. Jangan lupa ya dimohon bantuannya di like, di komen, dan di subscribe. Thank you very much. See you next time. Syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.